Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Meskipun kita belajar masih secara jarak jauh, belum bisa bertatap muka, kita tetap semangat ya dalam belajar. Kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang pengertian teks ceramah, unsur-unsur teks ceramah, dan struktur teks ceramah. Ibu harap kalian sudah mempelajarinya dan memahaminya. Yang pertama yaitu menganalisis struktur teks ceramah. Di sini Ibu akan memberikan contoh teks ceramah. Mari kita baca dan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa sedikit kekurangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan sedikit petuah atau nasihat yang akan bermanfaat bagi kita semua nantinya. Adapun topik pembicara yang akan dibahas pada ceramah kali ini adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial dan membutuhkan interaksi. Misalnya saja, ketika ia lahir memerlukan interaksi dengan ayah dan ibunya. Begitu hingga ia beranjak dewasa. Manusia saling bersosialisasi dan membutuhkan makhluk lainnya. Hal ini karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang saling membutuhkan, marilah bersama-sama tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jika saudaramu sakit, ingatlah kita seperti satu tubuh yang ikut merasakan. Apabila kesusahan, kamu akan membutuhkan manusia lainnya untuk menopang cerita yang menjadi beban. Demikianlah sedikit ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah contoh teks ceramah. Mari kita analisis struktur dari teks ceramah tersebut. Bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu biasanya disebut sebagai salam pembuka. Nah, untuk puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, itu biasanya disebut sebagai ucapan syukur. Dan selanjutnya yaitu bagian hadirin dan hadirat sekalian. Pada kesempatan kali ini itu termasuk sebagai pengantar atau pengenalan topik. Untuk selanjutnya, untuk bagian isi dalam teks ceramah tersebut yaitu manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial dan membutuhkan interaksi, sampai hal ini karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itulah bagian isi dari teks ceramah yang tadi sudah dibacakan dan dipahami oleh kita semua. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Nah, di bagian penutup itu ada penegasan kembali, kesimpulan, dan salam penutup. Untuk penegasan kembalinya yaitu dari kata oleh karena itu, sampai apabila kesusahan kamu akan membutuhkan manusia lainnya untuk memopong cerita yang menjadi beban. Nah, untuk salam penutupnya yaitu demikian sedikit ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah analisis struktur dari contoh teks ceramah tersebut. Selanjutnya yaitu Ibu akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti yang berfungsi untuk kata ganti orang. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua atau jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni bisa saya atau aku. Mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan
kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak atau halayak seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Tentunya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan kata ganti orang tersebut saat mendengarkan ceramah ya. Untuk yang kedua yaitu menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan argumentasi atau yang kita sebut sebagai sebab akibat. Misalnya, kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, atau oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan ataupun pertentangan seperti kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, perbedaannya atau namun. Selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata-kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Contohnya nih, Ani merasa bahwa dirinya telah melakukan hal yang benar. Nah, yang kedua, Budi menolak pemberian yang diberikan oleh teman sekelasnya karena merasa gengsi. Di situ kan sudah dijelaskan kata-kata kerja mental itu kata-kata yang menunjukkan respon atau sikap dari seseorang. Nah, dari contoh tersebut, Budi merespon nih untuk menolak pemberian yang diberikan oleh teman sekelasnya karena Budi merasa gengsi. Untuk yang terakhir atau yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata yang digunakan untuk tujuan memengaruhi atau membujuk seseorang. Contohnya nih, kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, ataupun harus. Pembelajaran hari ini tadi sudah dibahas yaitu tentang menganalisis struktur teks ceramah, tentang isinya, terus kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, apabila ada yang belum dipahami, langsung ditanyakan ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Dipelajari lagi materinya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.